pagi anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Kita patut bersyukur kalau pada minggu hari ini kita masih diizinkan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tante sangat bersyukur bahwa anak-anak yang di rumah semua pada sehat dan kuat. Yuk, sebelum kita akan mulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita akan masuk di dalam doa untuk ibadah kita. Yuk. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kalau hari ini Tuhan masih izinkan kami untuk bersekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik buat kami. Engkau sangat baik buat kami ya Bapa. Engkau sudah peliharakan selama 1 minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan. Kami akan bersekolah minggu pada saat ini akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, semua pada semangat ya. Masih pagi pastinya semangat. Yuk kita akan pujikan hari ini harinya Tuhan. Yuk ya semangat. Semua pagi berdiri ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini semua hari-harinya Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah. Jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oke, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sudah siap toh? Sudah, yuk kita akan pujikan. Mari masuk, masuk hatiku. Bila Roh Kudus memenuhi hati kita semua. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik buat kami. Mari masuk
masuk hatiku. Dia Yesus datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku. Ya Yesus, mari masuk hatiku. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku. Dia Yesus datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku. Ya Yesus, kita akan masuk dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau sudah menerima setiap pujian kami. Dan setiap pujian kami ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau urapi setiap kakak-kakak yang sudah mempersiapkan diri untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucapkan syukur, dan di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Hai adik-adik sekolah minggu, sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Ayo, kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis, duduk yang rapi. Kita akan konsentrasi supaya nanti kita mengerti apa yang akan Kak Lili sampaikan. Nah, firman Tuhan pagi hari ini kita akan melihat sebuah film. Yuk, kita tonton yuk. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana." Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Pergilah, turunlah. Lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya,
Dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya. Diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, Bangsa ini telah berbuat dosa besar. Kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Tuhan berfirman kepada Musa, Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Dari film ini kita melihat bahwa bangsa Israel ketika Musa berada di Gunung Sinai, mereka sudah tidak sabar untuk menunggu kedatangan Musa. Mereka mulai sibuk, mereka mulai grundel. Mereka menyuruh Bapak Harun untuk membuatkan sesuatu yang bisa mereka sembah. Iman mereka kepada Tuhan sudah mulai goyah. Untuk itu mereka meminta Pak Harun, buatkan kami Tuhan yang bisa kami sembah, yang akan membawa kami menuntun perjalanan kami. Pak Harun menuruti mereka. Ayo, tadi apa yang dibuat oleh Pak Harun? Nah, tadi Pak Harun mulai minta emas-emas. Ada anting-anting, ada kalung, semua yang berupa emas dikumpulkan jadi satu. Terus dilebur dan dipahat. Jadilah sebuah patung anak lembu emas. Nah, patung inilah yang dipakai oleh bangsa Israel sebagai Tuhan mereka. Mereka mulai mendirikan mezbah dan memberikan persembahan. Mereka mulai menari-nari menyembah patung itu. Allah di Gunung Sinai bersama dengan Musa melihat. Allah berkata kepada Musa, lihatlah apa yang dilakukan oleh bangsa Israel di bawah. Allah berencana memusnahkan bangsa Israel karena bangsa Israel sudah berbuat jahat, karena bangsa Israel tidak patuh lagi kepada Allah. Kemudian Musa turun, dan ketika Musa turun, Musa mendapati bangsa itu sedang menari-nari bersukacita. Mereka menyembah patung lembu emas yang dibuat oleh Pak Harun. Seketika itu Musa sangat marah, dan dia melemparkan 2 loh batu yang ditulis sendiri oleh tangan Allah. Musa marah kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, seperti bangsa Israel, manusia cenderung tidak sabar menanti kehendak Tuhan. Manusia seringkali ingin berbuat sesuka hati mereka sendiri. Yang penting aku senang, yang penting aku bahagia, meskipun itu sangat melukai hati Tuhan. Dari pelajaran ini, kita akan belajar dari sosok Musa. Tadi di akhir video yang kita lihat, meskipun Musa sangat marah sama bangsa Israel, Musa tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, tapi Musa mau berdoa, mau memohonkan kepada Tuhan supaya Tuhan mau mengampuni bangsa Israel. Meskipun Musa sangat marah sama bangsa Israel, Musa mau mendoakan bangsa Israel. Dari cerita ini, kita bisa melihat Musa naik lagi ke Gunung Sinai. Dia memohon kepada Allah supaya Allah tidak menghukum bangsa Israel. Dari teladan Musa, kita mau belajar. Mungkin di sekitar kita ada orang-orang yang kita pernah jumpai menyakiti hati kita atau menyakiti hati Allah. Mungkin teman kita ada yang sudah lama tidak mau sekolah minggu. Tidak mau aku sekolah minggu karena sekolah minggunya tidak seru. Sekolah minggunya lo cuma online. Kira-kira kalau nggak sekolah minggu itu,
menyakiti hati Allah enggak? Ya, kalau kita nggak sekolah minggu, itu menyakiti hati Allah. Maka dari itu, kalau teman-teman, kalau adik-adik mengetahui temannya yang tidak mau sekolah minggu, ayo kita luangkan waktu kita seperti Musa. Kita belajar dari Musa. Meskipun kita tidak suka, kita mau belajar berdoa buat mereka. Mungkin ada apalagi ya yang kira-kira menyakiti hati Allah ya, yang nggak sesuai dengan kehendak Allah. Kalau adik-adik ingat 2 minggu yang lalu Tante Tutut bercerita tentang perintah Allah. Salah satunya menghormati orang tua. Nah ini gampang ini yang ada di sekitar kita ini. Mungkin adik-adik pernah melihat, loh kak, temanku loh, kalau disuruh mamanya loh sering ngomel-ngomel. Nah kira-kira ini menyakiti hati Allah enggak ya? Ini namanya mengikuti perintah Tuhan enggak ya? Nah, kalau adik-adik melihat temannya yang sering melawan sama orang tua, yang sering ngomel-ngomel kalau disuruh orang tua, kita mau berdoa buat mereka. Atau enggak temannya, kak, aku loh, mamaku loh kak, sering marah-marah sama aku. Nah, kita nggak usah ngomong sama mamanya, kita ambil waktu di kamar, kita mau berdoa buat mama kita yang marah-marah. Ayo, siapa yang mau seperti Pak Musa? Meskipun Pak Musa marah, seperti yang Kak Lilis ceritakan tadi, tapi Musa mau berdoa buat bangsa Israel. Dan dari cerita selanjutnya, Tuhan mau loh mendengarkan doa dari Pak Musa. Tuhan mau mengampuni bangsa Israel, dan Tuhan tetap mengizinkan bangsa Israel untuk melanjutkan perjalanannya. Jadi, kalau adik-adik mau berdoa buat teman adik-adik yang sudah melukai hati Allah, yang mungkin adik-adik ngerti tidak menuruti perintah Allah, yakinlah apa yang akan kita doakan, pasti Tuhan dengar doa kita. Nah, sekarang adik-adik boleh mengingat, kira-kira siapa ya temanku yang akan aku doakan nanti malam atau besok. Kalau sudah ingat, coba kita akan berdoa buat mereka. Berani ya berdoa ya buat teman-teman kita ya. Tuhan pasti akan jawab doa kita. Ayo kita akan baca ayat hafalan kita, ayat mas kita. Semua sudah menyiapkan Alkitabnya? Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yeremia 29 ayat yang ke-12. Kak Lilis ulangi, Yeremia 29 ayat yang ke-12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Sekali lagi Kak Lilis akan baca. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Nah, itu janji Tuhan buat kita. Kalau kita datang dan berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkan doa kita. Amin. Yuk, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kita akan berdoa untuk sekolah minggu kita hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami masih bisa mengikuti sekolah minggu lewat online. Biarlah Tuhan menolong kami, menolong setiap anak-anak yang ada untuk kami boleh benar-benar mengerti setiap firman Tuhan yang telah disampaikan. Berikan hikmat buat anak-anak, berikan hikmat buat setiap guru-guru yang ada untuk kami boleh tetap membimbing anak-anak. Berikan keberanian buat anak-anak, untuk anak-anak mau berdoa buat teman-teman mereka, buat orang tua mereka, ataupun buat orang lain yang ada di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya anak-anak akan berdoa buat setiap orang yang ada di sekitar mereka. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk kondisi bangsa kami. Biarlah Tuhan akan menolong supaya pandemi ini segera berakhir. Berikan kepada kami hikmat supaya kami boleh tetap mengikuti protokol kesehatan dimanapun kami berada.
Berikan kekuatan kepada anak-anak, kepada guru sekolah minggu, kepada setiap orang tua yang ada. Berikan kami kesehatan lebih lagi Tuhan, supaya kami boleh tetap memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.